Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh datang dalam keadaan sehat untuk kita mulai beribadah, ibadah raya yang kedua sore hari ini. Mari sebelumnya saya boleh minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dan kita mau beri salam untuk kanan kiri kita, katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Oke, Bapak Ibu bisa dipersilakan duduk kembali. Dimohon untuk duduk kembali. Dan kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Sore hari ini kita mau nyatakan bahwa Yesuslah yang terindah dalam hidup kita. Kita mau datang dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Mari datang dengan ucapan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
Yesusku yang terindah. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa inilah persembahan kami. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu Tuhan. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Sebab jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan bahwa kami erat, Bahwa ku erat di hadirat-Mu. sebab hati kami adalah persembahan bagi-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang Tuhan, Jiwaku tenang di hadirat-Mu. hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, sebab hanya Engkau, Hanya Engkau dihidup. sebab Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Yesus. Oh, kami bawa hidup kami. Inilah persembahanku Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau yang terindah. Yesus Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segalanya, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau lebih lagi nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang ada dalam benak Bapak Ibu saudara-saudari sore hari ini, mari serahkan kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Sebab Yesus hidup, sebab Tuhan baik. Apapun yang Dia kerjakan,
Tuhan tetap baik, saudara-saudara. Sore hari ini kita mau lebih lagi bawa setiap persembahan kita melalui mazmur, melalui pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Sebab Kau yang terindah Tuhan. Yesusku, Kau Mari nyatakan segala bebanmu sore hari ini sama Tuhan. selamanya ku Oh Tuhan, ini aku menyembahmu. bawa seluruh hidupku Tuhan. Ku membawa Engkau yang tahu hidup apa yang jadi masalahku, ini apa yang jadi bebanku. sembahan Sore hari ini aku mau taruh di kakimu Tuhan. Yesusku yang terindah, Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hati kami, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. kami bawa hidup kami, membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Ini setiap hati kami, ini hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami mau lebih lagi berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan kami buka ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang letih, lesu, lelah gitu ya. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita akan dibebaskan, amin. Kita akan mendapatkan sukacita, amin. Karena kasih Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
Sebab Tuhan Yesus sungguh mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Stop dulu ya. Bapak Ibu saudara-saudari tahu ini musiknya kan musik reggae ya kan. Kalau biasanya yang anak muda ini pasti tahu kalau reggae itu biasanya tangannya diangkat gini kan. Iya kayak gini-gini sih. Boleh Mas dicoba Mas musiknya Mas. Sungguh kau mempesona. Tangannya boleh diangkat semua ya kan. Gini. Iya oke. Sungguh kasih Tuhan mempesona. Boleh diangkat tangannya? Yo. Sungguh kau mempesona, Segala perbuatanmu Tuhan, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. boleh stop dulu. Saya tadi lihat goyangannya Bu Nyoman tuh penak banget saudara-saudari. Boleh tes ya Mas ya. Dari refnya aja. Kita semua boleh menirukan ya gerakannya Bu Nyoman. Master of Instruktur Senam ya kan. Masuk Mas. Kau ubahkan hidupku menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku Sekali lagi ya. Katakan kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kehidupanku, haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari percaya kita sebagai manusia baru, hidup kita tak akan sama. Amin. Katakan depan, kiri, kanan, belakang, aku manusia baru, hidupku tak akan sama lagi. Hidupku tak akan sama.
satu-satunya, sumber dari segalanya. Sebab kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. sebab Engkau kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. sebab Tuhanlah alasan untuk kita hidup. Mari katakan dengan sepenuh hati. Kaulah alasan untuk ku hidup, Hanya menyenangkan siapa Bapak Ibu hanya Saudara? menyenangkan-Mu. Mari saya minta suara yang cowok mana? Suara bapak-bapak. Sekarang boleh suara cewek, wanita, ibu-ibu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan bersama-sama, kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Sekali lagi boleh beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita mau siapkan hati untuk kita terima taburan benih firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup berikan kedamaian, penghiburan dalam setiap hidup kita, dalam setiap langkah jalan kita. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar satu pujian. Haleluya Yesus. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh
segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari panggil Bapa, segala yang baik. Kami tahu Tuhan, semua yang baik datang dari tahta-Mu. Datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Bapa, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu Tuhan. Semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapak Ibu saudara-saudari, dari pujian ini dinyatakan bahwa hanya Yesus yang sanggup berikan kedamaian, yang sanggup berikan penghiburan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari ada yang mengalami kesesakan, ada yang mengalami beban hidup penuh tantangan, bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali saya nyatakan bahwa ada Yesus, ada Roh Kudus yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan untuk berikan kita penghiburan, untuk berikan kita kedamaian. Sore hari ini mari datang, mari panggil Tuhan. Sebab semua yang baik, semua datangnya dari Tuhan. Lantas yang tidak baik, apakah tidak dari Tuhan? Semua dari Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Sore hari ini, mari kita datang sujud kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita senantiasa perlu Tuhan dalam hidup kita. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Allah, Bapa, Putra, dan Roh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari nyatakan, mari panggil Tuhan. Bapa,
segala yang baik, semua datang dari tatamu. Bapalah Bapa, Bapa Putra dan Roh. Sore hari ini Tuhan, kami mau panggil namamu. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan waktu berikutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Dengan sepenuh hati kita katakan, Ku mengasihi-Mu. seperti lagu ini Tuhan, biarlah hati kami selalu mengasihi Engkau, pribadi yang begitu dekat dengan hati kami, pribadi yang selalu menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap hati kami menjadi pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami sudah naikkan pujian kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan disenangkan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami terima dengan baik, kami pahami, dan mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Bapa, perbaharui setiap hati kami, berkati setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tim pujian dan penyembahan, terima kasih untuk pelayanannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itu di luar mendung tapi panas gitu. Saya keluar dari kamar rasanya pengen minum es. Karena panas sekali keluar dari kamar. Ternyata tadi habis hujan sebentar. Hujan sebentar bikin panas ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di tempat ini untuk sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Tema bulan ini masih sama, minggu ini masih sama, yaitu tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara 2 minggu berturut-turut belajar mengenai jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau ngomongin Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut ya gitu. Kita aja manusia yang punya pribadi yang istilahnya tahan banting. Tahan bantingnya bukan karena kita mampu, tapi karena kita sudah sering kayak sudah hidup berkecimpung di dalam dosa. Maksudnya sudah terbiasa dengan dosa gitu. Dan kita sudah wantek gitulah ibaratnya dengan dosa-dosa kita. Itu aja kalau disentil si tewe bisa bengok gitu ya. Yang kucing bisa jadi serigala gitu ya. Ngomongin perasaan gitu. Apalagi Roh Kudus, pribadi yang sangat lembut, sangat luar biasa. Tapi untungnya Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan kita, itu bukan Roh Kudus yang kayak kita ya, disentak sidik dari wah gitu ya. Puji Tuhannya Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang memberi kedamaian dalam hati kita. Tadi dikatakan bahwa hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Melalui Roh Kudus kita diberi kedamaian. Nah, kita mau bahas Bapak Ibu Saudara masih sama dengan grieve not the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kali ini saya bisa membaca bahasa Inggrisnya.
Kalau yang kemarin-kemarin susah ya. Sama-sama kita mau buka ayat nats kita di Efesus 4 ayat yang ke-30. Belum berubah Bapak Ibu Saudara, masih sama. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari keselamatan. 2 minggu kita sudah belajar membahas tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Siapa toh Roh Kudus? Saya mau spill yang lalu-lalu supaya yang kemarin-kemarin tidak hadir bisa setidaknya ada tahu gitu kemarin-kemarin itu gimana gitu ya. Roh Kudus adalah pribadi yang kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang kudus, yang lembut, yang diberikan dalam kehidupan kita. Mendukakan Roh Kudus itu artinya melakukan hal-hal yang tidak kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sifat dasar Roh Kudus itu adalah kudus, namanya Roh Kudus gitu ya. Kalau roh kuda berarti sifatnya seperti kuda gitu. Karena ini Roh Kudus jadi pribadi yang kudus gitu. Nah, ketika kita mendukakan Roh Kudus maka sudah pasti sudah diyakinkan bahwa kita sedang melakukan hal yang tidak kudus. Karena itu mendukakan hatinya Roh Kudus. Roh Kudus tidak suka hal-hal yang sifat tidak sama dengan Roh Kudus itu sendiri. Jadi mendukakan Roh Kudus artinya kita sedang melakukan hal yang tidak kudus. Contohnya, kalau kita mau baca di Efesus 4 ayat yang ke-31 itu disampaikan, ayat selanjutnya disampaikan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan itu semua adalah hal yang mendukakan Roh Kudus. Kita mau pahami sampai di sini, bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala sesuatu yang jahat itu semuanya mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, dari bulan Juli sampai bulan Oktober, itu juga hal yang mendukakan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus menyampaikan supaya kita hidup dalam manusia yang baru. Kita diajar, kita belajar bagaimana bulan Juli kita mendengar bahwa speak the truth itu adalah hal yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita, yaitu speak the truth. Jadi kalau hal yang mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita bohong itu mendukakan Roh Kudus. Ketika kita cepat marah itu mendukakan Roh Kudus. 4 bulan kita sudah belajar hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa itu tidak disukai. Dan ditambah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan itu semuanya mendukakan hatinya Roh Kudus. Contohnya lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya pernah sharingkan di Oikos Plesungan kemarin, hal simple itu juga bisa mendukakan Roh Kudus. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, dulu saya punya teman gitu. Saya punya teman orang Kristen juga, pelayan Tuhan juga gitu. Nah, suatu ketika kita itu sedang pergi ke makan di gitu kan, makan di di situ saya melihat bahwa ketika dia makan tuh dia langsung makan gitu loh. Sebenarnya enggak ada masalah ya gitu, makan aja gitu kan. Tapi yang saya tanyakan sama ini orang, dia ngomong, kok kamu enggak berdoa gitu. Saya ngomong gitu, kok kamu enggak berdoa. Kalau jawabannya enggak terbiasa berdoa, it's okay gitu. Berarti dia memang tidak terbiasa berdoa sebelum makan gitu. Enggak apa-apa gitu. Mungkin jawaban itu tidak akan menggelitik hati saya gitu. Ya sudah, berarti kamu enggak terbiasa berdoa. Tapi kali ini jawaban dia itu beda. Jawaban dia itu ngomongnya kayak gini, saya malu berdoa, kan ini di depan banyak orang gitu. Ketok banget yang aku wong Kristen. Saya kok bingung ya, aku bilang gitu. Saya kok bingung ya. Lah wong namanya orang Kristen, kelihatan Kristen ya baik toh ya. Wong kita menunjukkan bahwa kita itu orang Kristen gitu loh. Lah kok jawabannya malah gitu. Ini pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sampai sekarang pun jadi kepikiran buat saya gitu loh. Ketika saya mendengar tema mendukakan Roh Kudus itu, saya pikir waktu itu hal-hal seperti ini tuh mendukakan Roh Kudus. Ya memang benar gitu. Ya benar kan? Kan kayak kita seakan-akan menyampaikan bahwa tidak
mengakui adanya Roh Kudus dalam hidup kita gitu loh. Kok nanti tidak dipikir holy banget gitu loh. Lah saya ngomong gitu waktu itu lah kan memang kita orang Kristen gitu. Kenapa enggak mau dibilang orang Kristen gitu? Kenapa malu gitu? Dan setelah saya ngomong gitu tapi dianya mau berubah. Maksudnya mulai besok-besok itu mungkin malu sama saya, pekeo sama saya atau gimana. Kalau makan berdoa dulu gitu. Jadi saya bukan bermaksud untuk mengkritik dia waktu itu, tapi saya kaget aja gitu jawabannya. Kalau memang tidak terbiasa berdoa di depan umum atau tidak terbiasa doa sebelum makan, it's okay gitu. Nah tapi ini ngomongnya saya malu gitu kan. Lah kok malu ya gitu. Nah seakan-akan itu juga hal yang mendukakan Roh Kudus menurut saya gitu loh. Karena berarti kita tidak menghargai atau kita tidak mengiyakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita gitu loh. Orang Kristen pasti disertai Roh Kudus. Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, juru selamat kita pasti disertai sama Roh Kudus. Lah kalau ngomong enggak mau kelihatan orang Kristen lah berarti kan kita sedang tidak menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah itu hal simpel, tetapi itu kalau seandainya itu kita gitu ya, atau kita lagi duduk makan berdua gitu kan. Kok kowe ora ngejak omong aku toh ngono. Isena aku kok dadi kancamu, piye perasaannya gitu kan. Lah Roh Kudus juga gitu kan. Masa kita sedang mengkhianati, Mas. Sedang mengkhianati hubungan ini gitu kan. Gitu loh. Jadi kan kita sedang tidak menghargai pribadi yang ada dalam diri kita. Itu adalah hal yang mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya, nah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah hal-hal yang kita lakukan ketika kita masih mengenakan manusia lama. Mari Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat diri kita. Hari-hari ini, gak usah yang lama-lama, hari-hari ini. Apakah kita masih mengenakan manusia lama kita? Yang suka marah, tidak slow to anger, levelnya semakin tinggi marahnya, kayak saya dengan dia. Tiap hari marah terus. Ini kalau Niel jadian tuh gitu, kalau dia sudah ngerti gitu ya. Apakah kehidupan kita itu masih mengenakan manusia lama kita? Nah itu tuh mendukakan Roh Kudus loh Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah hal-hal yang kita lakukan ketika kita masih mengenakan manusia lama kita. Kalau hari-hari ini kita masih mengenakan manusia lama kita, berarti kita sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyampaikan ayat ini. Sekali lagi kita mau baca ya ayatnya ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, berarti Roh Kudus adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus sendiri menyatakan kepada kita untuk jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan itu kan artinya peringatan. Jangan itu artinya ojo gitu loh. Jangan gitu loh. Jangan sekali-sekali mendukakan hatinya Roh Kudus. Karena kalau bisa ngomong, Rasul Paulus bisa ngomong, ini adalah pribadi yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk melengkapi hidup kita, untuk menolong hidup kita. Ini adalah bagian penting bagi manusia baru kita. Nah, arti penting Roh Kudus dalam hidup kita, yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bisa nanti dibaca di Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Ini adalah pribadi, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka yang dia bawa dalam kehidupan kita adalah kebenaran Allah. Bukan lagi kebenaran kita, tetapi kebenaran Allah. Roh Kudus menuntun kehidupan kita untuk kita berjalan dalam kebenaran Allah, bukan lagi kebenaran pribadi kita. Yang kedua, Roh Kudus itu penghibur di ayat yang ke-26. Dia hadir dalam segala situasi hidup kita. Kalau sahabat kita atau teman kita itu hadir tidak 24 jam dalam kehidupan kita. Bahkan dia hadir cuma ada berhadapan dengan kita.
bersampingan dengan kita. Pribadi ini hanya bisa berada di samping kita, berada di depan kita untuk mendengarkan keluh kesah kita. Tetapi Roh Kudus itu bukan hanya menemani, tetapi Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Dia yang hadir, senantiasa hadir dalam situasi hidup kita. Dia adalah pribadi yang menghibur. Yang ketiga, dia adalah roh penuntun. Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan dia akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketika hendak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus, kadang-kadang ada getaran dalam hati, terkadang kita merasakan ada pribadi yang menyampaikan sesuatu, yaitulah Roh Kudus. Dia akan berbicara dalam hati kita. Ketika kita mulai menyimpang, mulai salah arah, Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengajarkan segala sesuatu, hal yang belum pernah kita temui, dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk memahaminya. Dia akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, ojo ngene, itu Roh Kudus. Dan menurut saya, dialah satu-satunya pribadi yang mengerti luar dalam, bahkan lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Saya membayangkan luar biasanya Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tadi ketika kita naikkan pujian tadi, saya tersentuh dengan, ini lagu kan memang sudah biasa dinyanyikan ya Mbak Irma ya. Kata-katanya gini, kau ubahkan hidupku semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Dialah yang mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baru, manusia baru. Dan ini yang bikin saya nyesti hati. Kau jagai hidupku melangkah di jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka pribadi yang menjagai kehidupan kita adalah pribadi ini, Roh Kudus ini. Dia jagai kita melangkah di jalannya Tuhan, melangkah di jalan yang Kristus mau, melangkah di jalan yang kebenaran tadi. Ini pribadi satu-satunya yang tidak mengambil profit dalam kehidupan kita. Ini pribadi yang tidak memanfaatkan kehidupan kita. Luar biasa ya Roh Kudus itu. Jadi ketika tadi saya menyanyikan itu, luar biasa ya Tuhan gitu. Saya dari kecil mengenal Kristus karena keluarga saya orang Kristen. Tapi saya menerima panggilan, maksudnya menerima Tuhan Yesus secara pribadi mungkin SMA kali ya. Dan masa-masa SMA itu bukan masa-masa yang ringan yang saya rasakan gitu kan. Hidup sebelum SMA itu kan begitu susahnya gitu kan. Ketika saya melangkah SMA memahami mulai belajar memahami, menerima, berdamai dengan kehidupan saya. Ini yang saya terima. Tuhan yang Roh Kudus yang jagai kehidupan saya. Baik sebelum saya benar-benar mengaku istilahnya secara pribadi percaya sepenuhnya sama Yesus. Walaupun saya cuma ikut Kristen, ikut waktu sebelum mengenal pribadi ini, mengenal Kristus, sampai saat ini loh pribadi yang jagai hidup saya untuk terus melangkah di jalannya Tuhan. Jadi ketika tadi saya memuji Tuhan di situ, saya katakan, luar biasa ya Roh Kudus. Jadi kalau kita sampai mendukakan Roh Kudus, berarti yang salah itu kita, ya, bukan Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, ada hal yang kita terima. Tuntunan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus. Tetapi ada konsekuensi ketika kita mendukakan hatinya Roh Kudus. Saya mau bagi yang saya dapat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama konsekuensi ketika kita mendukakan hatinya Roh Kudus, yaitu kita akan sulit mengenali suara Roh Kudus. Ketidaktaatan kita melakukan arahan Roh Kudus bisa membuat kita tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus.
Ketika Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita, ketika kita sedang melangkah, ketika kita sedang menuju ke arah yang tidak sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau, maka Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sering mengabaikan apa yang menjadi arahan Roh Kudus, kita bisa tidak mengenali suara Roh Kudus. Kita akan semakin sulit mendengarkan suara Roh Kudus karena suara hati kita jauh lebih terdengar dalam hati kita, maksudnya dalam pikiran kita, sehingga suara hati atau kehendak hati kita yang menentukan cara hidup kita, bukan lagi suara Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Semakin kita mengabaikan, semakin kita tidak mempedulikan suara Roh Kudus, maka kita pun akan semakin lupa suara Roh Kudus seperti apa. Ini konsekuensi yang kita terima Bapak Ibu Saudara. Jadi ketidaktaatan kita itu membuat kita itu semakin tidak mengenali suara Roh Kudus. Kita lupa. Bukan lupa ya, tetapi kayak tidak bisa membedakan lagi mana suara kita dan mana suara Roh Kudus. Ketika kita sering ngobrol sama orang satu dengan yang lain, ini suaranya ini suaranya ini. Paling gampang itu kalau telepon. Kalau kita sering ngobrol, sering ketemu, maka kita akan tahu ketika kita terima telepon suara yang pertama ya, oh ya Pi gitu. Ya, kalau Pak Daniel karena ada namanya ya. Kalau HP kan ada namanya gitu loh. Kalau telepon lama kan nggak ada ya gitu loh. Kalau telepon lama kan langsung angkat kita. Kalau kita sering berkomunikasi, sering menjalin komunikasi dengan orang tersebut, maka kita akan mudah mengenali suara orang tersebut. Orang-orang yang mungkin sahabat kita akan mudah mengenalinya. Orang tua kita akan mudah mengenalinya. Karena kita sering berkomunikasi, kita sering berbicara, kita sering bertukar pendapat, kita sering ngobrol lah istilahnya gitu. Kita sering mendengarkan wejangan-wejangannya. Seperti yang Pak Daniel sampaikan kemarin, saksikan ketika dia enggak nuruti apa kata mamahnya, akhirnya kan akibatnya dia terima sendiri gitu. Nah, sama dengan Roh Kudus. Ketika kita tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus, maka ya ini, kita akan semakin hidup kita itu akan semakin tidak taat atau berjalan melewati jalan yang buntu, jalan yang salah, bukan jalan yang Allah kehendaki. Dan dampak yang kita terima adalah kita akan sering jatuh dalam dosa. Jatuh lagi, jatuh bangun dalam dosa. Akibatnya itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak taat. Karena kita terbiasa melangkah dengan cara pikir kita sendiri, suara hati kita sendiri, sehingga kita mengabaikan apa yang Roh Kudus mau lewat suara yang terdengar dalam hati kita. Itu yang konsekuensi yang pertama. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka kita akan sulit mengenali suara Roh Kudus. Lalu konsekuensi yang kedua, kita akan semakin jauh dari Roh Kudus. Nih, sudah enggak nganggep atau tidak menghiraukan apa yang menjadi perkataan Roh Kudus, terus semakin sulit mengenali, bahkan kita menjadi jauh dari Roh Kudus. Karena tidak ada relasi yang baik, bahkan kita tidak mengenali suaranya, suara Roh Kudus, maka yang terjadi dengan hubungan kita dengan Roh Kudus adalah semakin jauh. Ketika ini terasa sekali ketika kita sedang punya sahabat ya Bapak Ibu Saudara. Karena sering ngobrol, sering cerita ini dan itu, ketika sahabat kita pergi, mungkin kayak Mbak Dita itu kemarin cerita dia punya sahabat dari kecil, sering ngobrol, sekarang harus pisah tempat gitu kan. Relasinya semakin jauh gitu. Relasinya semakin jauh. Bahkan kadang-kadang karena hubungan yang bukan tidak baik, tetapi hubungan yang semakin renggang ini kadang-kadang membuat kita jadi kayak tidak mengenali lagi orang tersebut. Hubungannya semakin jauh, hubungannya semakin renggang.
Nah, berbeda dengan ketika kita punya hubungan yang jauh dengan sahabat-sahabat kita, itu kita masih bisa jalani kehidupan kita. Ya. Tapi bagaimana kalau kita jauh dari Roh Kudus? Yang kita rasakan adalah yang rasa-rasa yang akan muncul dalam hati kita ketika kita jauh dari Roh Kudus, yaitu kita sering merasa kesepian. Ya. Anak-anak muda yang merasa I'm so lonely, saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, niatnya pengen punya pacar, bukan, bukan ya gitu. Kalau hidup kita jauh dari Roh Kudus, maka rasa yang muncul dalam hati kita adalah kita akan merasa kesepian, karena tidak ada pribadi yang cerewet lagi, tidak ada pribadi yang mengingatkan kita lagi. Ini terasa banget ketika anak-anak yang sedang merantau. Wah, ini kerasa banget ya gitu. Dulu waktu saya lulus SMA mau masuk kuliah, setelah lulus rasanya pengen yes, aku kuliah gitu kan. Kuliahnya di luar kota gitu loh. Hidup sendiri, mandiri, wah, semangat. Begitu tiba denge, neng kereta nangis ya. Sendiri rasanya gitu. Itu kita ditinggal pribadi yang kelihatan gitu loh. Lah ini pribadi yang stay tune di dalam hati kita gitu loh. Kalau kita jauh dari Roh Kudus, maka yang dirasa itu kita akan mudah merasa kesepian. Kita akan mudah stres. Mudah stres, bukan jadi ODGJ, tapi mudah stres gitu ya. Jadi tahu-tahu sering stres, tapi bukan jadi ODGJ ya. Ya kalau over gitu ya bisa gitu kan ya. Tapi ini enggak, dalam kehidupan kita mau jadi mudah stres. Overthinking, siapa yang overthinking gitu. Ya. Itu tandanya kita lagi jauh nih dari Roh Kudus. Depresi. Bapak Ibu, siapa yang mengikuti berita-berita tentang artis-artis Korea? Kebanyakan artis-artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu banyak yang Kristen juga loh gitu. Karena mereka tidak menyadari arti hadirnya Roh Kudus dalam hidupnya. Akhirnya apa? Depresi lah. Banyak yang mengakhiri hidupnya karena punya hubungan yang jauh dari Roh Kudus. Merasa kehilangan, sitik-sitik golek dompet. Oh, enggak gitu ya. Bukan, itu saya. Maksudnya golek dompet bojone. Merasa kehilangan gitu. Ada sesuatu yang hilang, jelas gitu kan. Kalau saya baca tadi, wah jelas sekali. Ini pribadi yang penting loh dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh dari Roh Kudus, maka ya itu sangat kehilangan sekali gitu. Nah, dampaknya ketika kita hidup jauh dari Roh Kudus adalah kita mudah terluka jiwanya. Kita mudah mengalami tekanan. Tadi depresi, kita mudah sekali ceklek hati, gitu. Kita mudah sekali mengalami tekanan, stres yang begitu berat, depresi yang begitu berat. Itu mudah sekali terjadi dalam kehidupan kita. Yang jadinya tadi bisa jadi ODGJ, bisa jadi bisa jadi itu tadi mengakhiri hidup dengan hal-hal yang tidak baik. Itu karena kita jauh dari Roh Kudus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kesepian, mudah stres, overthinking, depresi, kehilangan. Kita mau lihat dalam hidup kita, apakah kita hari-hari sedang mengalami itu? Jangan-jangan kita sedang hidup jauh dari Roh Kudus. Karena itu konsekuensi hidup kita, karena kita mendukakan pribadi yang begitu lembut, pribadi yang begitu luar biasa. Yang selanjutnya, konsekuensi yang paling parah, yaitu konsekuensi kita bisa kehilangan jaminan keselamatan kita. Kita sudah enggak ngubris nih apa yang menjadi omongan Roh Kudus, apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Hubungan kita terlampau jauh, sudah menjauh dari Roh Kudus. Pada akhirnya itu membuat kita
mudah sekali meninggalkan iman kita kepada Kristus. Ketika kita jauh dari orang tua, kita seringkali apa yang efeknya? Sakit ya kan, mudah sakit, sithik asam lambungnya kumat gitu loh. Karena apa? Tidak ada pribadi yang memprotek, tidak ada pribadi yang menyertai. Nah kalau kita putus dari Roh Kudus, kita bisa loh meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa menggadaikan iman kita dengan hal-hal duniawi untuk memuaskan nafsu dunia kita. Jangan sampai kita punya konsekuensi-konsekuensi ini. Mari ketika kita saat ini merasa bahwa oh yes, aku sedang mendukakan Roh Kudus nih. Aku sedang hidup ceroboh. Kalau makan ceroboh kan bikin kesehatan terganggu. Tapi hidup kita bawa hidup kita lagi ceroboh ini. Lagi mendukakan Roh Kudus nih. Ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima. Dari yang ringan kita cuma enggak dengerin Roh Kudus, tapi Roh Kudus ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah ini konsekuensi ini itu timbul, itu ada bukan pribadi Roh Kudus yang meninggalkan hidup kita, tetapi kita yang sedang berjalan terlalu jauh dengan Roh Kudus. Jadi selama kita punya iman kepada Kristus, maka Roh Kudus akan tetap tinggal dalam hidup kita. Konsekuensi ini kita terima karena kita mulai berjalan jauh dari Roh Kudus. Mungkin langkah kita mulai 10 langkah menjauhi Roh Kudus. Itu kita sudah lupa suaranya Roh Kudus. 10 langkah lagi kita sudah jauh dari Roh Kudus. Jadi pribadi Roh Kudus tetap ada di sini. Hanya kita yang menjauh dari Roh Kudus. Jadi konsekuensi ini kita terima bukan karena Roh Kudus yang pergi dari hidup kita. Tapi kita yang meninggalkan Roh Kudus. Kita yang tidak mengindahkan Roh Kudus, tidak menghargai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita terlampau jauh. Karena sekali lagi, Roh Kudus ini yang menuntun kehidupan kita. Dia roh kebenaran yang menuntun kita pada kebenaran. Dia yang menuntun kita pada firman-firman Tuhan. Yang terus menyampaikan firman-firman Allah dalam hidup kita. Kalau kita menjauh berarti kita sedang hidup di dalam dosa. Kita sedang mengenakan manusia lama kita. Dan itu semua mendukakan hatinya Roh Kudus. 3 konsekuensi ini cukup menggelisahkan ya Bapak Ibu Saudara gitu. Jika kita tahu, jika kita sadari. Kalau kita sudah mengerti arti pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka hal ini jangan sampai loh terjadi dalam hidupku gitu loh. Saya pikirkan tadi ketika kalau seandainya Roh Kudus tidak lagi ada dalam hidup saya jauh dari Roh Kudus, kira-kira jadi apa ya saya sekarang itu? Jadi saya begitu melo sendiri gitu kan. Hari-hari ini tuh dalam mempersiapkan ini jadi melo sendiri gitu kan gitu. Seberapa banyak saya mendukakan hatinya, tapi dia tetap tinggal dalam hati saya gitu. Seberapa banyak saya melupakan kehadirannya, tetapi ini pribadi stay di dalam hidup saya terus gitu. Saya yang nakal, saya yang jauh dari dia, tapi dia kayak ibaratnya tetap menunggu di sini untuk kita kembali. Penyertaannya, penjagaannya, jagai kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas sampai kita tidak melepaskan iman kita kepada Tuhan. Dia akan lepas dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak beriman kepada Kristus, maka tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi ketika kita terus tinggal dalam iman kita kepada Kristus, dia akan tetap tinggal di dalam hati kita. Cuma kondisinya ini, saat ini, kita pada posisi yang mana ini gitu kan. Kita masih dengar, tidak nurut, atau relasi kita dengan Roh Kudus sudah terlampau jauh.
konsekuensi yang ketiga jangan dilakukan. Jangan sampai kita pada konsekuensi yang ketiga ini. Selesai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari. Ini benar-benar sangat emosional sekali ngomongin perasaan gitu. Bukan perasaan kita, perasaan Roh Kudus. Tapi kita pun pribadi yang sering membuat duka hatinya Roh Kudus gitu loh. Jadi bulan ini tuh seakan-akan rasanya kita sedang kilo gitu loh. Kayak ibaratnya kita lagi putus sama pacar kita sedang dioncai hubungan kita gitu loh. Lah, kita sedang mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara enggak tahu ya, saya pribadi lepas pribadi. Kita kondisinya sedang begitu renggang dengan Roh Kudus. Kita sedang jauh dari Roh Kudus. Nah, ini tuh kita sedang dioncai. Kita sedang kembali bernostalgia, kembali diingatkan bahwa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Karena dia pribadi, satu-satunya pribadi yang menjaga hidup kita. Nah, penerapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara kita hidup taat dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya hubungan kita dengan Roh Kudus semakin intim. Lalu yang kedua, mari kita menghargai kehadiran Roh Kudus sebagai pribadi yang menolong hidup kita. Karena dia satu-satunya pribadi yang menolong kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Supaya kita tidak menjual iman kita. Supaya kita tidak melepaskan keselamatan yang sudah kita terima. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Putri untuk firman yang dibagikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngobrol khususnya buat yang sudah nikah dulu ya. Di sini ada beberapa pasang yang menikah, tapi saya Pak Daniel aja deh. Pak, waktu awal-awal pacaran dengan Bu Asih ini, Mbak Asih deh. Saya dapat cerita itu sebenarnya mereka itu sudah mengenal dalam satu tempat yang sama itu dari SMA. Tapi waktu SMA malah terus nggak ada ketertarikan begitu ya. Tapi kemudian dipertemukan kembali. Pak Daniel, waktu awal-awal jatuh cinta sama Mbak Asih, yang dirasakan apa Pak? Seneng lah, iya jatuh cinta, semangat, oke. Dulu udah ada WA belum ada ya? BlackBerry, SMS lah, hah? Apa? Kentongan ya, kentongan. Angkatannya Flintstone. Katanya orang itu kalau jatuh cinta itu apa-apa yang dipikirkan itu pacarnya. Gitu ya. Ini kita flashback dulu aja Pak Daniel ya. Saya nggak ngomongin sekarang ya, ngomongin dulu. Mau makan yang diingat basi gitu. Dulu, makanya saya bilang dulu, ya. Mau tidur yang diingat, apa saya tanya Bu Yoto aja ya, yang habis ulang tahun pernikahan ya. Lanjut itu aja. Siap Bu, saya menghormati beliau sebagai sesepuh, jadi ini Pak Daniel lagi aja. Ngalami enggak Pak masa-masa itu? Ngalami ya, makan ingat Mbak Asih, tidur ingat Mbak Asih, terbayang-bayang terus gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin mau main sama temennya gitu, engko soalnya meh lunga karo pacarku gitu kan. Dan seterusnya pokoknya mau ada acara keluarga enggak bisa, soalnya aku ada janji sama pacarku. Sampai akhirnya orang-orang bilang, opo-opo kok pacar gitu kan. Apakah kita juga akan mengalami hal itu ketika kita sudah menikah? Maksudnya gini, intensitas ketika ketemu sebelum nikah dan setelah nikah itu kan lebih sering setelah nikah tuh ya Mbak Irma ya.
Tapi pernah nggak ketika sudah nikah itu orang komentar, mesti yo bojomu. Tapi ketika pacaran itu dipermasalahkan loh. Harus cinta, makan tuh cinta gitu. Ketika masih pacaran itu dipermasalahkan loh. Sampai orang tuh, apa yang dipikir pacarmu dan segala macam. Karena cinta kita begitu membara, begitu menggebu. Sampai orang itu bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Tapi pertanyaannya ketika sudah nikah kan kita malah ketemu tiap hari. Mbak Irma, saya lompat ke sini deh sekarang. Ada nggak orang tuh ngomong, angger nganu Mas Gren, jelai Mas Gren terus. Ada nggak orang ngomong kayak gitu? Ketika sudah menikah, rasa-rasanya kan enggak ya. Bapak Ibu mungkin mikir meh digone ngendi to jane karo Om Daniel karo Mas Daniel. Saya mau bilang begini loh. Ketika kita cinta mula-mula sama Tuhan, sama Roh Kudus, wah itu kan rasanya kan semua indah, menarik dan segala macam. Orang mungkin bisa bilang, oh ini gereja terus jadi pendeta wae lah dan segala macamnya. Tapi persoalannya ketika kita sudah lama ikut Yesus, kobaran cintanya mungkin masih sama. Saya tidak berdoa dan tidak berharap apinya semakin meredup ya. Tapi saya cuma mau bilang begini loh, bahwa terpesona cinta di awalan pacaran, perhatikan kata-kata saya Bapak Ibu Saudara, terpesona oleh cinta di awal-awal pacaran, maka itu akan berubah menjadi terpenjara oleh komitmen ketika sudah menikah. Saya ulang sekali lagi. Ketika masih pacaran, kita ini terpesona oleh cinta. Orang bilangnya cinta mula-mula. Tapi ketika kita sudah menikah, saya tanya, apakah kehidupan pernikahan yang sudah menikah ini juga masih semanis ketika pacaran? Saya mau tanya deh jujur, saya akan bilang tidak. Saya sebagai suami dan istri saya, masa pernikahan kami tidak semanis ketika masa pacaran. Yang mungkin bisa seminggu sekali dinner bareng dan segala macam. Terpesona oleh cinta di awal-awal, itu akan berubah menjadi tertawan oleh komitmen. Pak Daniel sekarang tidak bisa lagi punya hubungan dengan wanita yang lain. Saya sebagai suami, Mas Gren sebagai suami, Pak Yoto sebagai suami, Pak Ruli sebagai suami, dan semua yang di sini sebagai Pak Iwan sebagai suami. Kita terpenjara dengan yang namanya komitmen. Maksud saya gini loh, Bapak Ibu Saudara, yang belum menikah saya kasih tahu. Apa urusannya sekarang dengan Roh Kudus? Mungkin semangat cinta yang dulu itu mungkin kita nggak rasakan. Karena sekarang kita sudah makin dewasa, makin matang, makin ngerti. Ternyata derek Yesus nggak serta-merta cuman ngomongin cinta-cintaan yang menyenangkan. Tapi ternyata derek Yesus itu pikul salib, ngalami penderitaan. Tapi kita tinggalkan Yesus enggak? Karena kita tertawan dengan komitmen kita. Nah kalau sekarang Bapak Ibu Saudara ngerasa kenapa kehidupan rohaniku kok enggak kayak dulu ya. Yang semangat, antusias, berkobar. Tapi sekarang saya ngerasa kayak kenapa ya gitu kan. Tapi kita enggak akan pernah tinggalkan Yesus. Saya mau bilang bahwa Bapak Ibu Saudara semakin dewasa dalam rohani. Mungkin hidup kita enggak semenyenangkan dulu bareng sama Tuhan. Karena Tuhan akan makin tambahkan tanggung jawab, tugas dan segala macam. Tapi kita ditawan oleh komitmen kepada Kristus. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena begini. Buka Alkitab sebentar Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Sebentar aja. Ayat 22 sampai 23. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Saya mau bacakan. Ayat emas kita bulan ini itu diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, Paulus pernah berhadapan langsung, berjumpa langsung dengan penatuannya Efesus, dengan pemimpin-pemimpin rohaninya Efesus.
Dan dia bilang apa sama pemimpin rohani Efesus? Perhatikan kata-katanya. Ayat yang ke-22, Kisah Rasul 20. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Bisa enggak? Dari Yesus, ikut Yesus, nurut sama Roh Kudus. Sekalipun kita tahu penjara dan sengsara. Mungkin kita enggak ngalami penjara dan sengsara. Tapi kita ngalami proses. Ketika awal-awal kita ikut Yesus, semangat, melayani, antusias, cinta mula-mula. Kemudian berjalannya proses. Kita tidak lagi hanya sekedar terpesona dengan cinta Tuhan. Bisa nggak kita juga bilang sama seperti Paulus, saya tertawan, saya tawanan roh. Nggak jamin prosesnya mudah, nggak jamin hidup enak. Bahkan Paulus bilang penjara dan sengsara menanti aku. Tapi ketika Paulus bilang sebagai tawanan roh, saya mau bilang, kira-kira perasaan Roh Kudus ketika Paulus bilang itu, menurut Mbak Irma, kalau kita belajar perasaan Roh Kudus bulan ini, kita tahu perbuatan-perbuatan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Tapi di momen, di saat Paulus bilang sama penatua Efesus, aku gak bisa apa-apa, aku cuma bisa nurut. Karena sebagai tawanan roh, menurut Mbak Irma, Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus, apa perasaannya? Apa yang dirasakan Roh Kudus? Sis, kalau kamu jadi pribadi yang seperti itu, ada cowok yang bilang sama orang lain, tapi kamu dengar di situ misalnya, aku mah nggak bisa kemana-mana. Hatiku itu udah terpenjara sama Siska. Sing bawa rasanya apa sis? Meleleh. Nangkep maksud saya? Ketika Roh Kudus ada dalam diri Paulus, Paulus bilang sebagai tawanan roh, aku cuma bisa nurut. Roh Kudus bilang. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa Paulus begitu disayang dan begitu pakai Tuhan luar biasa? Dia tahu betul cara menjaga perasaan Roh Kudus, bahkan memuja perasaan Roh Kudus. Aku tawanan roh, Roh Kudus, meleleh aku. Nangkep maksud saya? Nah kita ini gak ada apa-apanya dibanding Paulus. Cuman suruh ngampuni aja, ngele. Cuman suruh ngasih aja mengko-mengko. Cuman suruh melayani aja, kesel gitu kan. Paulus bilang, penjara sengsara menanti aku tawanan roh, aku ngikut aja. Khotbah bulan ini mengajarkan kita tidak hanya untuk menjaga perasaannya agar tidak berduka, tapi juga mengajar kita untuk bagaimana membuat perasaannya bersuka. Kayak Paulus. Saya pikir perasaan yang dikatakan oleh Siska tadi mewakili. Kata itu juga yang ada dalam pikiran saya tadi, meleleh. Kalau sampai Roh Kudus tahu. Meleleh itu bahasanya anak muda Bapak Ibu Saudara ya. Memang orang tua saya akan terangkan. Kalau orang tua mungkin bingung kata meleleh, kok malah meleleh es batu Bobi gitu kan. Meleleh itu artinya apa ya? Tersentuh, terpesona, salting. Salting itu dalam pikiran saya itu malah asin soalnya, salting gitu ya. Meleleh itu tersipu-sipu malu gitu ya, terpesona, aduh kok ya ngomong, oh jangan gitu loh gitu kan. Tapi itulah yang saya pikirkan, yang saya bayangkan ketika akhirnya Roh Kudus mendapati hati Paulus sebegitunya sama dia. Enggak bisa satu orang ini, makanya hari-hari ini kita banyak diberkati dengan apa yang dituliskan Rasul Paulus karena kita tahu betul orang macam apa dia. Hatinya ditawan oleh Roh. Cintanya ditawan oleh roh. Mari kita juga teladani. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk Roh Kudus? Apa yang bisa kita perbuat untuk Roh Kudus?
untuk menyenangkan hatinya, untuk melelehkan hatinya. Ya Mbak Irma, lakukan apa kita? Lakukan apa kita? Rekan-rekan jemaat MCC, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perasaan Roh Kudus keren gitu ya. Main musik, maju ke depan. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat-Nya. Kita main G. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Mari katakan bersama-sama. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah. Sanjung Roh Kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat saja katakan Allah Roh Kudus bersama-sama. Mari sapa dengan lembut Roh Kudus malam ini. Berkomunikasilah dengannya. Mari kita puji, kita senangkan hatinya. Dia pribadi yang lembut, yang sangat mengasihimu. Ya, nikmati kasih Tuhan. Celikkan kami Tuhan, sadarkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Mari bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Nya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Rasakan Roh Kudus dengan lembut menyapa hatimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung ya mulia. Bapak Ibu Saudara, katakan dengan penuh cinta. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, kami mengasihimu Tuhan. Semua dengan hormat Bapak Yoto, untuk boleh maju ke depan dan berdoa meneguhkan firman Tuhan.
agar boleh masuk dalam hati kita menjadi rema yang kuat. Monggo Pak Yoto. Sembah kudus, Kuduslah dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. katakan bagimu Tuhan, Bagimu Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghampiri tatang pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kau mengingatkan kembali berkali-kali dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati Roh Kudus. Kami yakin dan percaya semua yang hadir di tempat ini, jadikan kami semua bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jauhkanlah hati kami untuk mendukakan Roh-Mu Tuhan. Supaya kami tetap semangat, cinta mula-mula itu ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami selalu mengingat akan kemurahan-Mu yang sangat luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu yang telah membentangkan kuasa firman-Mu. Allah pakai lebih hari lebih heran. Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan pakai dari kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami semua yang ada di hadirat di dalam gereja ini boleh benar-benar mendapatkan berkat melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami dan menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman dan saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Saya mohon kepada yang bertugas bisa mempersiapkan diri dan kita mau masuk dalam doa persembahan. Oke, bersyukur Tuhan Yesus untuk sore malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami melalui persembahan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang layakkan, Engkau yang kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kiranya boleh menjadikan berkat dan pelayanan buat gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk berikutnya saya sampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 6 sore ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa atau hari Rabu ada oikos yang akan nantinya disampaikan melalui grup masing-masing oikos ya. Kemudian hari Rabu pukul 10 kembali kami mengingatkan ada program acara JKI MCC yang bekerja sama dengan Radio Immanuel, acara Kristal. Hari Kamis pukul 6 sore ada latihan musik dan pujian di Maestro. Kemudian hari Jumat
pukul 6 sore ada menara doa, ini menara doa pelayan ya. Jadi kami mengundang semua pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir pukul 6 sore di Maestro. Kemudian dilanjutkan dengan ada rapat Natal pukul 7 ya, panitia Natal. Kemudian hari Sabtu pukul 17.30 ada Metanex Remaja dan Pemuda di Maestro. Kemudian hari Minggu depan kita bertemu di ibadah raya gabungan pukul 8 pagi. Tempatnya nanti menyusul ya. Ada tambahan informasi dari Pak Daniel? Baik, terima kasih Mbak Irma, Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan bahwa untuk Natal kita sedang berjuang untuk penggalangan dananya. Mohon bantuannya. Di grup sudah diumumkan ada pesanan makanan ya, ada siomay, pisang karamel, pizza, ngarang, apa sih? Tahu bacem, duetnya habis di Pandan. Pisang karamel, siomay, tahu bacem, rosok. Bukan jual rosok, bukan maksudnya. Maksudnya mengumpulkan rosok dan dijual untuk dijadikan uang untuk dana. Nah Bapak Ibu Saudara, besok Jumat adalah rapat besar bersama dengan panitia. Nanti silahkan hadir di Maestro setelah doa pelayan ya Mas Gren ya. Nanti kita ada rapat. Nah kemarin Jumat rapatnya itu hanya panitia inti, acara dan juga dana. Hanya untuk membahas susunan acara dan juga anggaran dananya yang besok Jumat akan diumumkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semua bantu doa supaya Natal kita tahun ini bisa berjalan dengan baik, banyak jiwa boleh hadir dan diberkati. Ya, terus dibawa dalam doa, tiada yang mustahil, semua pasti Tuhan bisa sediakan. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tambahan yang lain. Yang berulang tahun hari ini tidak hadir di sini, tadi pagi sudah kita doakan, jadi sudah tadi pagi ya, Bu Kristiani yang berulang tahun dan juga Pak Joko. Sore enggak ada ya? Ada yang ulang tahun? Mas Gren? Ulang tahun? Oh. Mari kita bagi berdiri kalau gitu, kita akan tutup, kita akan akhiri dalam doa. Fanya, tes, oke. Kita berdoa untuk Fanya nanti ya yang ada tes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang boleh kami rasakan ketika kami menaikkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami terus menjaga relasi yang intim, relasi yang akrab dengan Allah Roh Kudus. Biarlah berkat-berkat ini termaterai dalam hati kami, menjadi rema yang kuat dan dapat kami praktekkan dalam keseharian kami. Malam hari ini Tuhan, berkat yang terbaik biarlah kiranya Tuhan curahkan atas setiap kami semua tanpa terkecuali. Berkat atas keluarga, atas rumah tangga kami. Berkat atas pekerjaan tangan yang kami gumuli, yang kami kerjakan. Berkat atas kesehatan setiap kami masing-masing tanpa terkecuali. Berkat pendidikan untuk anak-anak kami, jadikan mereka anak yang pintar, berprestasi, jenius, mereka boleh melaksanakan tugas pendidikan mereka dengan baik dan mendapatkan tempat-tempat yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan, permasalahan kehidupan yang kami hadapi satu persatu. Masing-masing memiliki takaran masalahnya sendiri-sendiri Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, hal yang sama, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun permasalahan yang sedang dihadapi setiap kami semua, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus pertolongan dari Tuhan, jawaban daripada Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya. Ada penghiburan, ada semangat, ada pengharapan dalam hati kami untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pelayan sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, dipercaya perkara yang lebih besar, sehingga lewat kehidupan dan pelayanan mereka, semakin banyak jiwa mendengar namamu, semakin banyak jiwa menjadi percaya dan diselamatkan.
Kami terkhusus berdoa juga untuk anak Fanya dan juga anak-anak yang lain yang besok akan menghadapi tes dalam sekolahnya. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan ingatan yang tajam. Tuhan ingatkan untuk mereka boleh mengerjakan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu, hasil yang akan diperoleh adalah hasil yang terbaik daripada Tuhan. Roh hikmat, pengetahuan menyertai mereka, mereka boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, acara sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu. Oikos, komisi-komisi, rapat, latihan, doa, semuanya berjalan dengan baik, jemaat diberkati, para pelayan boleh diurapi, sehingga pelayanan kami boleh sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi jiwa-jiwa, dan Tuhan akan terus tambahkan bilangan orang percaya dalam gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan kami untuk ruko maupun juga untuk tempat ibadah permanen kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, semua akan berjalan dengan baik. Panitia Natal kami serahkan dalam tangan Tuhan juga. Tuhan akan memampukan bahkan mencukupkan segala keperluan dana mereka. Kami boleh merayakan Natal, melayani jemaat, jiwa-jiwa dalam perayaan Natal dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh dan semua merasakan berkat-berkat surgawi. Dan sebentar kami akan pulang, penjagaan penyertaan-Mu Tuhan ada atas kami. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Tibakan di rumah dengan selamat dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dengan percaya, terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus. Ada senantiasa termaterai menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.